pemimpin spiritual dan simbol kebenaran. Setelah kematian Ali, beberapa dari Syiah mulai berpikir bahwa kebenaran tidak bisa lagi diserahkan kepada umat mayoritas. Maka muncul pandangan bahwa kebenaran harus diwarisi melalui garis suci, yaitu Ahlul Bait atau keluarga Nabi. Inilah yang kelak menjadi akar doktrin imamah dalam Syiah, bahwa hanya para imam dari keturunan Ali dan Fatimah yang berhak memimpin umat. Ali sempat menunjuk putranya, yaitu Hasan bin Ali, sebagai penerusnya sebelum wafat. Syiah Ali pun berbaiat kepada Hasan sebagai imam mereka yang sah. Tapi mereka juga cemas, karena Hasan bukan tipe pemimpin militer seperti ayahnya. Dan kondisi politik saat itu sangat kacau karena Muawiyah sedang menguat. Akhirnya, Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah sebagai perjanjian damai pada tahun 661 Masehi. Sebagian Syiah merasa dikhianati dan kecewa, tapi sebagian Syiah yang lain tetap taat dan menganggap itu langkah bijak untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. Saat Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, ia memberikan syarat bahwa kekuasaan tidak boleh diwariskan. Namun setelah Muawiyah wafat, ia melanggar perjanjian itu dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Husain bin Ali, yang merupakan adik dari Hasan, menolak memberi baiat. Ia menolak tirani dan menolak warisan kekuasaan sebagaimana syarat sebelumnya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal jabatan, tapi juga soal kebenaran. Husain kemudian melakukan perjalanan ke Kufah karena mendapat ribuan surat dukungan dari sana. Tapi di tengah jalan, ia dihadang oleh pasukan Yazid di padang Karbala. Ia dikepung, dilarang minum, dan akhirnya dibantai pada 10 Muharram tahun 680 Masehi. Kepalanya dipenggal dan keluarganya ditawan. Karbala menjadi luka terdalam dalam sejarah Syiah. Dari sanalah lahir narasi kesyahidan, ketidakadilan, dan pengkhianatan terhadap keluarga Nabi. Setelah itu, Syiah tidak lagi hanya gerakan politik, tapi juga menjadi gerakan spiritual, emosional, dan teologis. Dari tragedi Karbala, lahirlah doktrin imamah. Syiah meyakini bahwa umat Islam harus dipimpin oleh imam yang ditunjuk oleh Allah melalui Nabi. Imam bukan dipilih rakyat, tapi diwariskan secara ilahiyah. Mereka meyakini ada 12 imam, yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Al-Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Al-Ridho, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, dan Muhammad Al-Mahdi. Dalam pandangan Syiah, imam ke-12 mereka, yaitu Muhammad Al-Mahdi, diyakini menghilang atau gaib sejak tahun 874 Masehi dan akan kembali di akhir zaman sebagai Imam Mahdi. Selain itu muncul juga cabang-cabang Syiah, yaitu Syiah Zaidiyah, yang mengakui Zaid bin Ali sebagai imam, dan Syiah Ismailiyah yang mengakui Ismail anak Imam Ja'far, yang menjadi awal kemunculan dinasti Fatimiyah di Mesir. Namun aliran utama mereka tetap Syiah Imamiyah atau Isna Asyariyah, yakni pengikut 12 imam. Selama berabad-abad, Syiah hidup sebagai minoritas di bawah kekuasaan Sunni. Dari sinilah lahir konsep taqiyah, menyembunyikan iman demi keselamatan. Namun perubahan besar terjadi di Persia. Pada abad ke-16, dinasti Safawi bangkit dan menjadikan Syiah Imamiyah sebagai agama resmi negara. Untuk pertama kalinya, Syiah berkuasa. Mereka membangun sistem ulama yang kuat dengan struktur marjaiyah dan tokoh karismatik seperti Ayatollah. Puncaknya adalah tahun 1979. Shah Iran digulingkan oleh revolusi Islam Syiah yang dipimpin Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ia menciptakan sistem pemerintahan baru bernama Wilayah Al-Faqih, yang berarti kekuasaan tertinggi di tangan ulama. Republik Islam Iran pun berdiri dan menjadi negara Syiah pertama di zaman modern. Iran kemudian menjadi pusat kekuatan Syiah global, mendukung Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, komunitas Syiah di Irak, Suriah, Bahrain, bahkan hingga Asia Selatan. Tapi ini juga memperbesar ketegangan dengan negara Sunni, terutama Arab Saudi. Persaingan Sunni Syiah memasuki babak geopolitik, ekonomi, bahkan militer. Hari ini Syiah merupakan 15% dari populasi Muslim di dunia.
Mereka mayoritas di Iran, Irak, Azerbaijan, Lebanon, Yaman, Bahrain, Pakistan, dan India. Di Indonesia, Syiah adalah minoritas kecil. Secara intelektual, pemikiran Syiah terus berkembang. Mereka dikenal mendalam dalam filsafat, hukum Islam, dan spiritualitas. Nama-nama seperti Mulla Sadra, Tabatabai, dan Mutahari menjadi rujukan dunia Islam bahkan di luar Syiah.